Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring adalah salah satu tipe atau pola pembelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap lebih pandai atau lebih memahami materi yang telah diajarkan untuk mengajarkannya kembali kepada teman sekelasnya agar siswa yang belum paham dapat berkomunikasi berupa bertanya atau menanggapi dengan temannya tanpa rasa canggung, takut, dan ragu. Tutor sebaya akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi, ketika mereka belajar dengan tutor sebaya, peserta didik akan mengembangkan kemampuannya yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna. Penjelasan tutor dengan temannya lebih memungkinkan berhasil dibandingkan dengan guru. Karena belajar dengan teman menjadikan siswa bebas menyampaikan pernyataan-pernyataan maupun gagasan-gagasan yang belum mereka ketahui maupun yang belum mereka pahami. Di sini peran guru dalam pembelajaran hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing terbatas. Artinya, guru hanya melakukan intervensi ketika betul-betul diperlukan oleh siswanya. Dengan adanya tutor sebaya, siswa yang kurang aktif menjadi lebih aktif karena tidak lagi malu untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Jadi, sistem pengajaran dengan tutor sebaya akan membantu siswa yang kurang mampu dan kurang cepat menerima pelajaran dari gurunya. Kegiatan tutor sebaya bagi siswa merupakan kegiatan yang kaya akan pengalaman yang sebenarnya merupakan kebutuhan untuk siswa itu sendiri. Di sini, keduanya sama-sama diuntungkan. Bagi tutor akan mendapatkan pengalaman, sedangkan bagi yang ditutori akan lebih kreatif dalam menerima pelajaran. Penerapan teman sejawat memudahkan siswa untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran dan kesulitan kepada temannya sendiri ketimbang kepada gurunya, siswa akan lebih sungkan dan malu. Hal tersebut dimungkinkan karena antara siswa telah terbentuk bahasa sendiri, tingkah laku, dan juga pertanyaan, perasaan yang dapat diterima oleh semua siswa. Sebenarnya, guru secara tidak langsung dituntut harus dapat mengembangkan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa berperan aktif dalam belajar. Namun, pada kenyataannya, seringkali guru hanya menerapkan metode ceramah. Sistem penyampaian materi lebih didominasi oleh guru, sehingga proses komunikasi hanya satu arah, di mana guru aktif menerangkan, memberi contoh, menyajikan soal, dan bertanya. Hal tersebut mengakibatkan siswa hanya menerima secara pasif informasi pengetahuan yang diberikan oleh guru dan keterampilan siswa cenderung diam, kurang berani bertanya, dan menyatakan gagasan, sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu memahami dan mengembangkan berbagai bentuk metode pembelajaran yang inovatif untuk membuat siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah metode pembelajaran teman sejawat. Jadi, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri. Materi pengajaran dibagi dalam beberapa subbab atau segmen materi. Yang dimaksud di sini adalah sebelum melakukan kegiatan tutor sebaya, sebagai seorang guru sebaiknya memilih terlebih dahulu materi yang mudah dipahami atau mudah dipelajari oleh siswanya secara mandiri tanpa adanya bimbingan oleh seorang guru. Langkah yang kedua yaitu bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen sebanyak subbab materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya.
Artinya di sini sebelum melakukan kegiatan tutor sebaya di dalam kelas sebaiknya dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Nanti siswa yang kurang pandai dibagi lagi menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan subbab materi yang akan disampaikan. Kemudian kelompok siswa yang pandai dimasukkan ke dalam kelompok siswa yang kurang pandai dan bertindak sebagai tutor sebaya atau sebagai ketua kelompok. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu bab materi yang diberikan. Kemudian setiap kelompok dibantu oleh siswa yang pandai disebut sebagai tutor sebaya. Di sini artinya nanti setiap kelompok akan diberikan satu subbab materi yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian setiap kelompok tersebut menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru dibantu dengan tutor sebaya atau ketua kelompok. Langkah yang keempat yaitu beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya sebelum melakukan kegiatan tutor sebaya, setiap kelompok diberikan waktu yang cukup untuk memahami materi yang telah diberikan oleh guru, sehingga dalam pelaksanaan tutor sebaya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Langkah yang terakhir yaitu setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Artinya setelah semua kegiatan tutor sebaya selesai, setiap kelompok wajib memberikan kesimpulan dan mengklarifikasi apabila ada kesalahan yang perlu diluruskan dan disampaikan kepada gurunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan metode pembelajaran teman sejawat. Yang pertama yaitu peer tutorial menghilangkan ketakutan yang sering disebabkan oleh perbedaan umur, status, dan latar belakang antara siswa dengan guru. Yang kedua, mempercepat hubungan antara siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Yang ketiga, bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri, memegang tanggung jawab dalam mengemban semua tugas dan melatih kesabaran. Yang keempat, tutor teman akan lebih sabar daripada guru terhadap siswa yang lamban dalam belajar. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lainnya atau yang dikenal dengan istilah self-paced learning. Selain kelebihan, ada juga kelemahan atau kekurangan dalam metode pembelajaran teman sejawat. Yang pertama yaitu siswa yang dibantu seringkali kurang serius karena berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang memuaskan. Yang kedua yaitu ada beberapa anak yang menjadi malu bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh temannya sendiri. Biasanya ini terjadi pada siswa yang pendiam atau yang kurang aktif di kelasnya. Ketiga yaitu apabila tutorial ini tetap dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi yang akan disampaikan. Kekurangan yang keempat yaitu tidak semua siswa yang pandai atau cepat waktu belajarnya dapat mengajarkannya kembali kepada kawan-kawannya. Jadi di sini belum tentu semua siswa yang pandai dapat menjadi tutor atau ketua kelompok dalam kegiatan tutor sebaya. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Sampaikan mengenai materi metode pembelajaran teman sejawat atau peer tutorial. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.